Ya, devosi dari Ulangan pasal 14. Kita sudah membaca firman Tuhan, Ulangan pasal 14. Sekali lagi, kitab Ulangannya adalah kitab yang ditulis menjelang mereka masuk tanah perjanjian, sehingga janji Tuhan kepada umatnya itu diulang. Ketentuan-ketentuan yang harus mereka lakukan menjelang masuk ke tanah perjanjian itu diberikan kembali, diingatkan supaya mereka hidup dalam ketaatan. Termasuk juga kalau kita perhatikan di sini ada satu pernyataan bahwa Israel adalah anak Tuhan Allah. Ayat yang pertama ya, anak Tuhan Allah. Mereka dipilih menjadi umat yang kudus ya, dan menjadi kesayangan dari Tuhan. Mereka tidak boleh hidup mengikuti perilaku atau kebiasaan, juga pola pikir bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, apalagi beribadah kepada Allah mereka. Itu sangat dilarang keras. Bahkan dikatakan kekejian di hadapan Tuhan. Orang yang melakukan seperti itu dalam pasal-pasal sebelumnya itu dihukum mati bangsa Israel. Karena sedemikian ketatnya mereka dipilih oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, maka mereka harus menjaga kekudusan. Bahkan juga soal makanan ya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca ya, ketika seseorang menyentuh ataupun memakan, itu ada binatang-binatang yang tidak boleh mereka makan, atau sentuh juga tidak boleh ya. Kalau kita lihat juga mengenai orang meninggal ya, di dalam ayat-ayat yang awal tadi, ketika ada seorang yang meninggal, orang-orang Israel tidak perlu berduka cita seperti orang Kanaan. Ya, orang Kanaan itu kalau berduka cita menoreh-noreh dirinya dan menggunduli rambutnya. Itu orang Kanaan, ya. Dan itu merupakan kultus dari penduduk Kanaan yang berbakti kepada orang mati dengan menggambarkan sesuatu pada tubuhnya sebagai penyerahan kepada dewa. Orang-orang Israel harus menjauhkan diri dari orang-orang mati sesuai dengan aturan kenajisan dan pentahiran yang Tuhan telah berikan buat mereka sebagai umatnya. Sekali lagi ini bicara mengenai kekudusan hidup dari orang Israel yang disebut umat atau anak Tuhan Allah ya. Kekudusan bagi orang Israel juga menyangkut dalam hal-hal sehari-hari ya, seperti yang saya katakan tadi mengenai makanan juga termasuk dijaga. Binatang-binatang yang boleh mereka makan hanyalah setiap binatang yang berkaki 4 dan berkuku belah, juga memamah biak. Dan di antara binatang-binatang berkaki 4 ada juga yang tidak boleh, walaupun mereka memamah biak tapi kukunya tidak belah gitu ya. Itu ada ketentuan-ketentuan. Ya, mereka bukan hanya dilarang makan, bahkan tidak boleh terkena bangkainya. Hal ini menyangkut konsep kekudusan juga kesehatan. Adalah berbahaya memakan binatang yang telah menjadi bangkai. Mereka boleh memakan segala yang bersirip dan bersisik di dalam air ya. Maksudnya ikan-ikanan. Tetapi yang tidak bersirip dan tidak bersisik itu dikatakan haram. Contohnya apa? Ikan lele gitu ya. Ikan lele, belut gitu ya. Ya, itu ketentuan bagi bangsa Israel, tidak boleh dimakan mengenai hal yang demikian ya. Juga ada beberapa jenis burung serta binatang yang mengeriap, yang bersayap tidak boleh dimakan. Mereka juga dilarang memakan bangkai dan anak kambing yang masih terlalu kecil. Beberapa jenis binatang yang dilarang dikonsumsi diasosiasikan sebagai makhluk ya, dalam tanda petik, bagi orang-orang yang tidak percaya pada masa itu, makhluk yang khusus gitu ya, sehingga binatang itu dilarang untuk dimakan. Selain itu juga menurut penelitian, semua jenis binatang yang dilarang itu memang memiliki persentase toksin atau racun yang kandungannya jauh lebih tinggi
dari yang diizinkan untuk dikonsumsi oleh manusia. Jadi yang dikatakan haram dalam kitab Ulangan ini itu kalau penelitian secara kedokteran ternyata kandungan toksinnya itu lebih tinggi ya dibanding binatang-binatang yang diperbolehkan untuk dimakan. Itu dari segi kesehatan menurut penelitiannya seperti itu. Ya, orang percaya kita sebagai umat Allah dan kita juga disebut anak-anak Tuhan Allah ya. Prinsipnya dari pengajaran firman Tuhan hari ini adalah kita menjaga kekudusan. Itu prinsip yang sama. Walaupun di dalam masa Tuhan Yesus dan rasul-rasul, pertobat-pertobat baru bukan saja orang-orang yang berlatar belakang Yahudi yang memegang kitab Ulangan sebagai tuntunan dalam hidup mereka, tetapi juga ada orang-orang yang bukan Yahudi, ya, orang-orang Yunani. Nah, kalau kita pada waktu itu hidup di masa Yesus, kita bukan orang Yahudi, bukan keturunan Benyamin, keturunan Yehuda ya. Kita orang Jawa yang ada di sana ya. Kita termasuk orang-orang Yunani katanya seperti itu ya. Karena orang Yunani itu menunjuk pada orang-orang yang bukan Yahudi. Sehingga orang yang bukan Yahudi gampangannya langsung disebut orang Yunani. Ya. Nah, mereka juga banyak yang bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus. Tapi mereka latar belakang dari bangsa-bangsa kafir yang tidak ngerti mana binatang haram, mana binatang yang tidak haram ya. Sampai ada sidangnya mengenai hal itu ya. Khususnya dari orang-orang Kristen di masa rasul-rasul yang tadinya latar belakangnya Yahudi, mereka sangat memegang Taurat, termasuk juga binatang mana yang boleh dimakan, mana yang tidak. Ingat penglihatan Petrus ya, ada kain yang lebar kemudian terbentang dari langit ya ke Petrus, dan kemudian ada binatang-binatang yang menurut orang Yahudi itu haram ya. Tetapi Tuhan Yesus memberi penglihatan pada Petrus, makanlah ya. Satu gambaran ternyata ada orang-orang yang bukan Yahudi juga turut bertobat. Nah, dalam konsili pertama gereja-gereja pada waktu itu akhirnya memutuskan ya, dan juga yang sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus, apa yang masuk ke dalam tubuh tidak mengharamkan, tapi yang keluar dari tubuh itulah yang mengharamkan, seperti perkataan kotor ya, fitnah dan lain sebagainya. Ya, jadi orang-orang Yahudi kalau masih memegang tradisi yang sesungguhnya baik, mereka boleh menjalankan. Tetapi bagi orang-orang bukan Yahudi yang percaya Yesus ya, yang terpenting mereka kalau sunat itu sunat secara rohani, tidak sunat secara lahiriah seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Termasuk juga dalam hal makanan-makanan haram yang tidak diperbolehkan di tengah orang Yahudi, tetapi bagi orang bukan Yahudi atau orang Yunani itu diperbolehkan makan, yang penting mendoakan makanan itu di dalam Tuhan. Jadi kita makan yang dilarang dalam kitab Ulangan ini diperbolehkan karena memang kita bukan orang Yahudi asli ya. Selama kita memakannya dengan rasa syukur sebagai berkat Tuhan dan tidak menjadi batu sandungan buat orang lain ya, kita tetap memakannya dengan menyerahkan makanan kita kepada Tuhan. Nah, prinsipnya apa kalau gitu? Ya tetap prinsipnya menjaga kekudusan ya. Jadi itu prinsip yang mesti kita jaga baik dalam makanan maupun kehidupan sehari-hari. Ya, jadi prinsip kekudusan baik dalam tutur kata, dalam sikap hidup dan tingkah laku kita setiap hari, itulah yang mesti kita jaga sebagai orang-orang yang mendapat predikat luar biasa, yakni anak-anak Tuhan Allah. Dalam Ulangan pasal 14 ayat yang pertama ya, disebut anak-anak Tuhan Allah. Prinsip menjaga kekudusan juga tidak ikut-ikutan beribadah seperti yang dilakukan oleh orang lain. Kalau orang lain ke dukun supaya aman, ya kita nggak usah ikut-ikut ke dukun. Serahkan semuanya kepada Tuhan, ya, karena Tuhan berkuasa atas segala sesuatu.
Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat, roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Jadi kita tidak perlu ikut-ikut. Orang mau misalnya pasang sesaji ya, orang kasih tolak bala, kita nggak boleh ikut-ikut kayak gitu. Itu kekejian di hadapan Tuhan dan kenajisan di hadapan Tuhan. Ya, mungkin kita tidak makan seperti yang dilarang dalam kitab Ulangan, tapi selama kita masih ikut-ikutan percaya dengan yang bukan Tuhan, itu sesungguhnya kita mengikatkan diri dengan yang bukan Tuhan, dan itu kekejian di hadapan Tuhan. Maka sesembahan kita, kepercayaan kita, iman kita hanyalah kepada Tuhan. Soal makanan, minuman, selagi kita memakannya dengan menyerahkan kepada Tuhan, itu jadi berkat buat tubuh kita. Ya. Tetapi kalau kita mengeluarkan perkataan yang kotor, fitnah pada orang lain, itulah yang menajiskan kita di hadapan Tuhan. Tapi mari kita senantiasa bersyukur atas semua yang Tuhan berikan, dan tetap seperti prinsipnya adalah menjaga kekudusan dalam tutur kata, sikap hidup, dan tingkah laku kita setiap hari, sehingga hidup kita bukan saja memuliakan Tuhan, tapi juga jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Menjadi berkat yang utama adalah ketika mereka pun mengenal Tuhan yang kita sembah, ya. Ketika mereka pun pada akhirnya berbakti kepada Tuhan yang kita sembah, dan itu menjadi satu berkat bagi dunia melalui umat Tuhan, anak-anak Tuhan Allah, seperti yang dikatakan dalam Ulangan 14 ayat yang pertama. Dan biarlah apa yang dipesankan firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat kita. Mari kita menjaga kekudusan hidup. Hidup kita boleh jadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Engkau mampukan kami untuk dapat menerapkannya dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan Allah yang menjaga kekudusan dalam tutur kata, sikap hati, dan tingkah laku kami. Terima kasih, demi nama Yesus kami berdoa. Amin.